Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, kembali lagi di segmen analisa pagi di Andre Grison Channel. Teman-teman, hari ini tanggal 10 Desember 2022, kita sudah dapat beberapa data kemarin ya. Salah satunya itu adalah data PPI yang menunjukkan bahwa inflasi dari segi atau dari perspektif produsen itu masih tetap berlanjut teman-teman. Dan kemarin dari beberapa data ini kita bisa temukan bahwa PPI-nya itu rata-rata mengalami tren penguatan semua ya. Termasuk juga untuk PPI month on month dan juga intinya itu mengalami tren penguatan. Intinya itu dari 0,2% sebelumnya, untuk perkiraannya sekarang udah meningkat lagi ke 0,4. Terus juga dari segi PPI-nya itu mengalami penguatan dari segi perkiraan ya, sebelumnya 0,3%, sekarang kemarin itu masih lagi di 0,3% meskipun diperkirakan bakalan turun. Dan ini tentunya menjadi sentimen yang cukup negatif buat market. Kenapa demikian? Karena yang namanya inflasi itu saat ini lagi coba ditekan oleh The Fed. Nah, karena inflasinya meningkat, kalau kita melihat dari rilis data kemarin, which is ini memberikan tekanan tersendiri terhadap market. Kalau kita lihat di monitor pergerakan suku bunga The Fed ya, ini kita bisa melihat kondisi saat ini banyak orang yang masih yakin bahwa The Fed bakalan naikin sekitar 50 sampai 25 basis point di FOMC tanggal 15 Desember. Sementara beberapa lainnya itu percaya bahwa 50 sampai 75 basis point berpeluang buat dinaikkan oleh The Fed juga. Nah, kenapa market turun? Ya itu tadi, karena yang namanya inflasi itu adalah target utama The Fed untuk diturunkan. Teman-teman tahu bagaimana cara The Fed menurunkan inflasi, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Kalau suku bunganya dinaikkan, artinya dolar menguat, teman-teman. Kalau dolar menguat, itu membuat Bitcoin, saham Amerika, emas pun juga bakalan tetap mengalami tekanan. Nah, setelah di tanggal 15 Desember nanti, FOMC berikutnya ada di kisaran 2 Februari 2023. Ini akan ada FOMC lagi, berikutnya ada di Maret di 16. Terus di bulan Juni ya, bulan Juni tanggal 4, nah itu FOMC berikutnya yang mungkin akan berpengaruh sama market. Dan semoga sih The Fed bisa mempertimbangkan keputusannya dengan bijak untuk menekan inflasi di 15 Desember nanti, which is itu adalah 4 hari 21 jam ke depan. Dan dari news sih nggak terlalu gimana-gimana. Ini Sisi Chang Peng Zhao dia debat debat sama SBF ya. Chang Peng Zhao mengatakan bahwa SBF adalah penipu terbesar, dan itu dibalas oleh SBF dan mereka perang Twitter. Jadi ya gitu aja, nggak akan terlalu banyak event. Mungkin juga pergerakan market ya gitu-gitu aja untuk hari ini teman-teman. Kalau kita langsung masuk ke chartnya, kemarin Bitcoin terkoreksi setelah sempat naik sampai kisaran 17.300. Saat ini posisinya lagi dalam tren koreksi ke harga 17.100 something. Which is ini nggak terlalu gimana-gimana kalau kita melihat dari perdagangan hari ini ya. So far kalau untuk outlook dari Bitcoin, kemarin kita sudah sempat bahas Bitcoin ini kayak lampu merah di traffic light, perempatan jalan ya, hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah, dan saat ini terjadi koreksi teman. Which is sebenarnya closing kemarin itu sangat bagus ya, Bitcoin bisa closing di kisaran 17.200, dan semoga saja untuk closing hari ini itu kita nggak bakalan lebih rendah dari 17.000. Mungkin bisa closing di 17.100, itu sudah menjadi ideal sekali untuk Bitcoin saat ini. Terus juga di sini kita aktifin untuk EMA 99, ternyata masih cukup di atas. Nah, kemungkinan sih ke depan market masih bisa berpeluang buat testing level EMA 99-nya, yakni di kisaran 18.500. Tapi untuk ke sana tentunya banyak sekali tantangannya.
Mungkin ini membutuhkan waktu sampai bulan depan kira-kira. Jadi kondisi market saat ini lagi kekurangan likuidasi ya. Kekurangan likuidasi itu menyebabkan yang namanya peredaran uang itu semakin sedikit teman-teman, sehingga market kalau mau dinaikkan juga itu agak sulit. Terus kita masuk aja ke time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jam so far di sini kelihatan kita sudah berulang kali ke reject ya dari level resistance, yaitu di kisaran ini nih. Ini ya resistance yang sangat kuat. Kita udah ke reject 1, 2, 3 kali di kisaran 17.300, 17.200. Ini merupakan bisa dibilang level-level yang sangat-sangat kuat lah menahan pergerakan dari Bitcoin. Dan sementara sih pergerakan Bitcoinnya justru masih dalam tren sideways kalau kita lihat dari perspektif 4 jam ini. Artinya pergerakan kemarin itu mestinya ya ini adalah kesempatan buat kita open posisi short ya atau sell. Maka peluangnya masih bisa turun sampai ke level resistance di sekitaran sini di 16.800. Jadi di level tersebut mungkin juga akan ketahan sama MA99-nya di sini. Jadi mungkin hari ini bakalan masih tetap lanjut koreksi. Teman-teman yang mau ambil barang lebih hati-hati aja. Yang mau DCA mungkin akan dapat harga yang lebih murah nantinya. Kalau kita lihat dari market money, pergerakan market money cenderung menurun setelah rilis data PPI kemarin. Artinya adalah market cukup pesimis dengan kondisi saat ini. Ya untuk market crypto tentunya ini menjadi tekanan tersendiri juga teman-teman, karena The Fed di FOMC tanggal 15 itu harus memutuskan nih mau naikin berapa persen. Kalau kita melihat dari beberapa data, memang kecenderungannya banyak yang sudah layoff karyawan. Bank-bank pun juga mulai kesulitan likuidasi teman-teman. Tapi beritanya memang belum dimunculkan secara masif. Kedepannya pasti akan dimunculkan, tapi kita dalam kondisi saat ini masih melihat potensi koreksi mungkin bisa terjadi pada market. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan dolar kemarin, dolar udah menguat lagi ya. Bahkan kemarin dia tidak membuat swing low baru, justru swing low kemarin itu masih berada di atas daripada swing low sebelumnya, which is ini merupakan ada indikasi tanda penguatan bisa terjadi pada dolar ke depannya. Jadi kita harus tetap waspada melihat potensi ini teman-teman. Terus dari emas masih menguat kemarin ya, sepertinya ini udah mulai ada tanda-tanda pelemahan tren emas. Mungkin hari ini bisa sangat volatile ataupun bisa mengalami koreksi sebelum marketnya tutup. Terus juga kemarin dari S&P 500 tertekan juga ketika atau setelah pembacaan PPI. Inflasi masih kuat. Nah ini menekan banyak market US juga ya, karena ketakutan terhadap kemungkinan The Fed yang akan menaikkan suku bunga ke depannya. Jadi masih ada potensi buat mengalami koreksi. Jadi so far itu aja mungkin pembahasan kali ini buat market. Kalau secara keseluruhan memang market yang kontra terhadap dolar mengalami tren koreksi. Tapi kalau kita lihat untuk Bitcoin hari ini masih akan tetap ada market. Tapi kita harus melihat juga nih Bitcoin bisa closing di mana. Nah baru tadi saya bilang kalau Bitcoin bisa closing di 17.100. Itu tanda yang bagus, tapi sekarang udah turun ke 17.090 something. Artinya adalah saat ini selling pressure itu agak kuat tampaknya terlihat di Bitcoin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading. Mungkin hari ini market bakalan lanjut koreksi lagi ya. Meskipun kemarin sebenarnya volume perdagangannya cukup bagus sih. Tapi ya kita lihat aja kira-kira dia bisa bertahan di mana teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa level support, mungkin kita bisa gunakan mana dia fixed volume profile. Ini kita bisa tarik dari swing low ke swing high di sini. Sorry, ini terlalu sampai sini aja. Nah, kita akan melihat di mana volume perdagangan paling banyak. Volume perdagangan paling banyak justru ada di kisaran 16.800. Artinya adalah peluang Bitcoin buat turun sampai level tersebut itu sangat-sangat terbuka lebar di weekend ini. Jadi target kita adalah 16.800 saat ini ya. Jadi buat yang mau ambil barang, mendingan tunggu di harga-harga yang murah seperti itu. Jangan terlalu agresif untuk akumulasi saat ini, karena potensinya koreksinya memang masih ada teman-teman.
Dan juga kita bisa kita bisa menjadikan ini pertimbangan posisi sideways yang terjadi saat ini terhadap Bitcoin ini sebenarnya juga berpeluang untuk menjadi jalur akumulasi. Jadi meskipun akumulasi kita harus tetap bijak sih ambil barang, jangan ambilnya di pucuk 17.200. Tapi kalau yang mau long term nggak ada masalah sih teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan saat ini. Volume perdagangannya so far masih cukup tebal kemarin ya. Hanya saja memang saat ini mungkin setelah rilis data PPI koreksi dulu. Jadi gitu aja untuk pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain, pertanyaan lain untuk dibalas atau untuk dibahas, nanti kita akan bahas mungkin sore nanti deh. Sorry karena beberapa waktu mungkin ada teman-teman yang minta request dibahas koin ini itu, saya belum bisa bikinkan ya karena memang kesibukan. Mungkin nanti malam, nanti sore udah bisa rilis videonya, jadi nantikan aja. Dan ya sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.